Oke, di Abang, apa ya, mungkin lebih ke sisi ininya kali ya, di relasi antara Boas dan Ruth ya. Mungkin bisa Abang tambahin biar kita bisa mengerti gitu ya, gimana itu melambangkan tentang Kristus dan ya bagaimana ya kayak Boas yang berkorban untuk Ruth, ya Kristus pun kayak gitu ya, dia berkorban untuk kita. Tapi menarik kalau tadi ya di sepanjang bahan kan Daniel ada bilang kalau ya bagian kali ini survival work itu bahwa Tuhan yang bekerja ya. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menuntun, yang mengatur jalan hidupnya mereka, yang mengatur jalan hidupnya Ruth dan Naomi dan ya Boas. Ya kayak gitu juga sih sebenarnya ya, gitu. Nah, ya Abang memang ada sih nulisnya di grup karena Abang suka sama cerita Ruth dan Boas ini di apa ya? Kalau kita telusuri latar belakangnya, sebenarnya Ruth dan Boas ini, Abang rasa mereka ini sangat menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena Ruth ini dia itu kan dikatakan dari orang Moab ya. Orang Moab itu adalah keturunannya Lot dan anaknya. Tahu nggak di kasus itu? Lot itu pernah jatuh gitu ya setelah peristiwa Sodom dan Gomora. Akhirnya anak-anaknya merasa nggak punya suami gitu dan akhirnya ya dari bapaknya itu orang Moab, itu Ruth, itu di. Nah sama juga dengan Boas. Boas itu siapa? Boas itu dia itu dari keturunan antara Yehuda dan Tamar. Tahu ya kasus itu ya? Tragedi yang terjadi antara Yehuda dan Tamar dan akhirnya ya keturunan mereka lah Boas. Jadi bayangkan dari keturunan dua orang yang sama-sama nggak layak, beneran nggak layak. Tapi dari mereka lah ya Obed, terus nanti Isai, terus nanti Daud dan nanti Kristus. Jadi bayangkan gimana ya cintanya Tuhan sama kita itu, memang dia bahkan nggak hanya karena pengorbanannya ya, tapi karena kehadirannya pun itu berasal dari manusia yang nggak layak gitu, sangat hina. Tapi Tuhan dengan rendah hati mau memakai orang-orang yang kayak gitu, dan karena percayanya Tuhan kepada manusia sampai ya kisah Boat dan Boas dan Ruth ini Tuhan izinkan terjadi gitu ya. Nah, tadi Daniel terlalu agak lembut menurut Abang menceritakan antara Boas dan Ruth ini. Karena kalau Naomi kan sebenarnya nyuruh Ruth itu biar datang menjumpai Boas ya. Karena Boas ini kayaknya ya antara nggak peka atau udah merasa terlalu tua, nggak tahu juga lah. Karena mungkin Boas itu kan dia bilang Ruth itu anaknya ya. Jadi mungkin Boas itu usia 40 atau 50 gitu. Terus um, Ruth itu mungkin 20-an gitu di. Makanya dia bilang anaknya. Ya mungkin ya di samping nggak peka atau dia ya kayak tadi memang dia bukan bukan urutan penebus yang pertama ya tapi dia ya yang kedua mungkin ya gitu ya mungkin itu juga satu alasan sama yang ketiga itu dia nggak tahu ya apa ya kayak mana responnya Ruth sama dia sampai akhirnya Naomi nyuruh gitu untuk datang menjumpai Boas itu ya Dik. Jadi waktu itu ya tadi udah diceritain sedikit Boas itu lagi tidur ya setelah dia membersihkan bulir-bulir padi jadi dia tertidur di malam hari ya. Kenapa malam hari? Jadi memang ada kemungkinan mereka itu membersihkan jelai padi itu ya malam hari karena terlalu panas deh kalau siang dan sore. Siang dan sore terlalu panas kan di sana, di daerah mereka, di daerah ya Palestina itu. Lalu akhirnya ya agak malam, jadi agak dingin lah kan. Dan sampai akhirnya dia tertidur. Si bosnya itu tertidur, terus dia make ini di, make apa namanya ya, pakai selimut atau kain apalah gitu. Nah, sampai dia perut itu dia narik loh, dia narik selimutnya itu ke dia.
kayak gitu. Jadi abang nggak tahu ya ilustrasi itu benar atau enggak, tapi ada ilustrasi yang menggambarkan kayak gitu. Jadi kayak Boas itu selimut yang dipakai Boas itu dipakai juga sama si Ruth kayak gitu deh. Nah, em, menariknya waktu Boas sadar, dia bilang sesuatu hal yang ini ya, yang cukup baik. Dia bilang, kalau nggak salah di pasal 3 ya, dia bilang apa ya? Pokoknya perkataan yang melibatkan tentang Tuhan. Diberkatilah engkau gitu ya, kalau nggak salah ya. Diberkatilah engkau oleh Tuhan atau apa gitu ya. Karena kau itu adalah wanita yang baik, kan kayak gitu ya. Nah, jadi bayangkan itu adalah momen-momen yang apa ya? Momen-momen yang cukup krusial, khususnya mereka itu dari keturunan, kalau kita lihat dari sejarah mereka, yang mana mereka itu dari keturunan kayak tadi, ya antara Tamar dengan Yehuda, terus Lot dengan anak-anaknya. Tapi kali ini ceritanya berbeda. Ya, di dalam abang suka ada pernah pengkhotbah yang bilang di dalam relasi mereka itu ada Tuhan yang dilibatkan gitu. Di dalam relasi untuk menggoda itu ada Tuhan kayak gitu. Ya, dan itu sangat baik dan akhirnya ya karena gini deh, lucu kali ya. Kenapa ya Boas itu kalau tadi Daniel bilang ya mungkin kalau disuruh pulang udah kemalaman kak mungkin lah kan dia itu ya dibiarin pulang karena udah malam. Oh nggak juga, padahal kan harusnya bisa loh dia itu nyuruh ya anak buahnya lah, apanya lah untuk ngantar atau bahkan untuk nyuruh ke rumah gitu kan ya. Tapi itu adalah sesuatu yang cukup nggak tahu ya apa maksud Boas akan hal itu gitu ya. Nggak tahu juga sih. Tapi yang pasti di dalam perbincangan mereka ada Tuhan. Dan itu yang dikutip di bahan kita. Di bahan kita dibilangkan, di dalam relasi itu perlu ada ucapan memberkati, ya, atau bahkan membangun kedekatan, membangun interaksi itu perlu ada Tuhan di situ. Kayak Tuhan menjagamu ya, Tuhan berkati ya, gitu-gitu deh. Gitu. Jadi itu adalah uh, membangun relasi yang baik karena ada Tuhan di dalam perbincangannya, ya di dalam perbincangan mereka, termasuk ke kita juga. Itu adalah momen untuk membangun relasi yang baik itu perlu ada Tuhan gitu khususnya dalam perbincangan dan itu yang terjadi dan dari pengalaman mereka ya Tuhan pasti senang di dalam relasi itu ya berbeda dengan keturunan mereka dengan leluhur mereka kayak gitu. Nah terus sampai akhirnya um, ya di situ kan Ruth kayak ngasih tanda ya dia ngasih tanda um, ya lindungilah kami gitu kan dia kayak apa ya bahasa si Ruth jagailah kami gitu karena kaulah yang melindungi dan seterusnya dan seterusnya. Memang akan banyak kerugian yang dialami oleh Boas di sampingnya usianya udah cukup jauh, terus dia harus membeli tanahnya Naomi, gitu ya. Jadi dia harus ngasih tanahnya Naomi dengan uang diganti, terus nanti suaminya si Ruth ini yang menjadi pemilik keturunan dari anak-anaknya mereka. Bayangkan deh, jadi misalnya Boas nikah sama Ruth gitu ya. Boas nikah sama Ruth. Jadi nanti bukan anaknya itu dianggap bukan dari marganya Boas gitu, tapi dari marga suaminya Ruth yang udah meninggal. Itu kan sangat gimana ya gitu butuh pengorbanan. Ya cuma karena kasihnya Boas akhirnya dia rela untuk melakukan itu gitu. Ya sampai nanti akhirnya yang menariknya lagi Boas itu dia langsung pergi ya ke ini ya tempat tua-tua itu dan akhirnya dia masih kasih kesempatan ke orang yang punya tanggung jawab di urutan yang pertama sebagai penebus gitu ya. Jadi dia nggak langsung ambil alih padahal si Ruth itu udah mau gitu ya. Jadi dia dia tetap menaati aturan itu kalau nggak salah ada di imamat juga dan sampai akhirnya dia kasih kesempatan ke penebus yang pertama dan akhirnya penebus pertama itu mempertimbangkan kayaknya nggak cocok dan akhirnya ya
Boas lah yang dapat. Nah, di situ abang ya cukup suka dengan kisah ini. Kenapa? Karena Boas itu menunjukkan satu cerita bahwa ada Tuhan yang turut terlibat. Artinya, kalau memang Tuhan mau, pasti akan dia kasih. Itu sih satu hal yang bisa kita pelajari dari Boas. Dia itu apa ya? Uh, dia itu tetap kayak ngasih momen untuk ruang untuk menguji atau membiarkan orang lain yang mendapatkan kesempatan. Tapi akhirnya Tuhan tetap bisa mengintervensi keadaan itu. Ya, jadi kalau memang Tuhan mau, pasti akan dia kasih. Gitu. Dan hmm, ya sama juga ya kayak ya bagaimana upayanya Ruth pun ya untuk mendekatkan diri dengan Boas gitu ya. Uh, ya itu enggak ini ya enggak ada upaya yang gimana-gimana gitu, tapi itu tetap adalah karena anugerah gitu. Gitu. Jadi abang mau bilangnya kayak um, nggak ada loh deh itu istilah kayak upaya manusia lah, effort lah, apalah gitu. Nggak ada. Tapi itu semata-mata karena Tuhan yang turut bekerja dan kalau Tuhan mau pasti akan Tuhan kasih. Kayak gitu. Termasuk dalam hal jabatan atau bahkan pekerjaan. Kayak gitu. Ya, manusia itu cukup ya mengerjakan bagiannya, selebihnya akan Tuhan kasih. Kayak gitu. Tuhan itu nggak sepasif itu. Dia turut bisa mengintervensi, ya, dia turut bisa bekerja di dalam setiap keadaan. Kayak gitu. Nah, ya yang jadi pelajaran juga ya soal bagaimana mereka berkomunikasi, bagaimana mereka berelasi, gitu ya. Dan ini dimulai dari Ruth loh, kayak gitu. Ini dimulai dari Ruth yang ngomong ke Boas, dan itu dimulai dari perbincangan soal Tuhan, kayak gitu. Aduh, apa nggak cukup diplomatis bahasanya, nggak berterus terang. Intinya kayak gini, nggak usah kau kejar-kejar, pasti dapatnya itu, kayak gitu. Kalau dia memang mau, pasti ini, pasti akan datang, kayak gitu. Ya sama kayak si Ruth. Ruth itu dia itu nggak ada lo ngupain apa-apa. Dia hanya datang minta tolong dan Boas itu langsung mau, kayak gitu. Ya jadi nggak sesulit yang dunia ini gambarkan, deh. Enggak. Tuhan itu adalah Tuhan yang berbelas kasih dalam setiap keadaan. Kadang-kadang sampai kita ada di dalam keadaan yang nggak bisa menerima anugerah. Kadang-kadang kita sulit loh, bisa merasakan anugerah. Ini benar nggak ya aku layak mendapatkan ini? Kadang-kadang kita nggak bisa loh menerima itu. Ya sama juga kayak relasi antara Ruth dan Boas. Itu nggak sulit, mudah. Itu Ruth datang minta tolong, dan Boas itu pun sebenarnya dia apa ya cukup menjaga diri juga, agak jaim juga dia. Tapi mereka berbicara soal Tuhan di situ. Ya istilahnya sekarang ya, gitu abang terus terang aja ngomongnya. Uh, ya, ya misalnya kayak Ruth sama Boas, Boas datang bilang Tuhan jagai ya, gitu. Tuhan jagai kamu ya, gitu. Tuhan lindungi, sertai, gitu. Itu adalah momen yang indah loh, itu apa ya? Abang mau bilangnya itu lebih romantis loh daripada sekedar ya kaulah bulanku, bintangku dan seterusnya dan seterusnya. Itu, ya, uh, ya gitu deh. So, kalau anak pelayanan biasanya uh, aku mendoakanmu lah bla 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 gitu ya. Ya oke, kayak gitu itu deh. Itu adalah tempat di mana mereka berinteraksi dan membiarkan Tuhan ada di dalam relasi mereka. Jadi itu nggak sulit, itu mudah, dan itu karena pekerjaan Tuhan. Sama juga dalam bekerja ya. Dalam bekerja itu ya kita pun dituntut untuk bisa hadir memberikan anugerah, kayak gitu. Hadir menunjukkan belas kasih ke orang lain, menghadirkan sukacita bagi yang lain, kayak gitu. Dan kalau kayak tadi, tapi ini cukup beresiko sih kayak yang dilakukan Boas itu. Aku kasih dulu ya kesempatan ke orang gitu. Kalau Kak Juni bilang, wah hati-hati di kalau di pelayanan nggak ada kayak gitu-gitu ngasih kesempatan, ambil terus kata Kak Juni.
nggak ada itu istilah nanti akan diambil orang gitu-gitu. Tapi ya, eh, ya kalau belajar dari kisah ini ya enggak kok Dik. Kayak gitu. Kalau jadi bagian kita pasti akan Tuhan kasih kayak gitu. Ya, nggak ada kasih yang sia-sia, kasih itu akan pulang. Dia akan balik orang yang memberikannya. Dan itu karena ada Tuhan. Itu abang hanya mau menekan, ya nambahin aja sih di sisi itu. Itu yang buat abang suka sama kisah ini. Kayak gitu ya. Jadi nggak usah terlalu effort kali sih. Gitu. Kalau dapat masih dapatnya itu. Oke nih, makasih. Oke, terima kasih Bang. Ya teman-teman, mungkin jadi, ya bukan mungkin, ya akan menjadi tambahan catatan untuk kita masing-masing ya.